Baik, Sobat Iklim yang berbahagia dimanapun berada. Saat ini kami akan berusaha menyampaikan laporan terkait dengan pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim Operasional yang telah kami selenggarakan tepatnya pada tanggal 13 Juli 2020 di Subakti Bubeleng, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Perlu kami kabarkan kepada semua bahwasanya Sekolah Lapang Iklim Operasional ini adalah sekolah lapang iklim new normal, di mana dalam kegiatannya kita sesuaikan dengan protokol COVID-19 yang telah diberikan petunjuk oleh pemerintah. Dapat kita lihat di layar suasana pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim Operasional ini difokuskan di Subakti Bubeleng, di sebuah kawasan yang cukup luas. Para peserta mulai berdatangan dengan memakai kaos seragam yang telah kita bagikan. Peserta menunggu sebelum registrasi berlangsung. Kita coba lihat ke udara terkait dengan situasi dan kondisi tempat pelaksanaan SLI. Jadi sebagian besar sudah mulai dilakukan penanaman. Petugas registrasi sudah menyiapkan beberapa tool terkait dengan pelatihan ini. Tidak lupa sesuai dengan protokol kami melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar Subakti Bubeleng agar pelaksanaan menjadi lebih nyaman dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Juga disertai pengaman bagi para petugas maupun para peserta maupun para panitia, pertama masker dan face shield. Ketika peserta datang maka kita arahkan untuk melakukan cuci tangan dengan disinfektan, kemudian melakukan registrasi. Kami lakukan dengan jarak aman atau minimal dengan menggunakan masker dan face shield. Kemudian kami berikan beberapa toolkit terkait dengan pelatihan, diantaranya adalah kaos, notebook, alat tulis, masker, dan face shield atau pelindung wajah. Jadi setiap peserta yang datang kita anjurkan untuk melakukan disinfektan di tangannya, kemudian melakukan registrasi. Petugas juga kita lengkapi dengan face shield dengan masker. Juga diberikan kepada peserta name tag. Ini berharap biar kita lebih mudah mengenal para peserta, sehingga ta'aruf kita lebih mudah. Nampak para peserta sangat antusias dan bahagia. Mungkin ini adalah acara yang pertama bagi mereka setelah lebih dari 3 bulan kita di isolasi di rumah, dan ini adalah pertemuan pertama kali dengan menggunakan protokol new normal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jaga jarak di antara peserta dalam registrasi juga kami sarankan sekitar 1 hingga 2 meter untuk memberikan kenyamanan dan keamanan dalam melakukan pelatihan ini. Satu persatu peserta mulai berdatangan, dan sepertinya pada saat pelatihan memang para peserta datang lebih tepat pada waktunya. Kita siapkan juga cuci tangan di sudut lainnya. Diharapkan setelah melakukan registrasi, peserta bisa melakukan cuci tangan untuk lebih higienis dengan menggunakan sabun.
dapat kita saksikan di luar area pelatihan petugas juga sudah menyiapkan termogan untuk mengecek suhu tubuh para peserta pelatihan untuk memastikan tidak ada demam atau kondisi peserta ketika melakukan pelatihan dalam kondisi sehat. Ini adalah beberapa protokol yang kita memang jaga untuk senantiasa kita lakukan, sehingga sekali lagi pelatihan ini menjadi sebuah pelatihan yang nyaman dan menenteramkan. Terlihat juga para petugas PPL juga kami undang sebagai narasumber dalam pelatihan ini. Beberapa PPL kita undang, yaitu 5 PPL dari Kecamatan Mendoyo di Desa Penyaringan. Cuci tangan kita siapkan sebagai salah satu protokol kesehatan. Lihat peserta sudah mulai berkumpul di tempat pelatihan, yaitu di sebuah tempat yang kita kenal dengan Balai Subak. Dalam sekolah lapang iklim operasional ini juga termasuk di dalam ruang pertemuannya kita terapkan protokol kesehatan, di mana jarak antara peserta dengan peserta lainnya kita beri jarak sekitar 50 cm, namun ditambah dengan pengaman berupa masker dan face shield. Seperti tampak di layar bahwasanya protokol kesehatan, protokol COVID-19 kami terapkan semaksimal mungkin. Sekolah lapang iklim operasional adalah salah satu sekolah lapang iklim yang kita selenggarakan di era new normal, sehingga beberapa kegiatannya pun akan kita minimalisir untuk pertemuan secara massal, sehingga ada beberapa opsi terkait dengan pertemuan. Diantaranya adalah kita melakukan nantinya dengan pertemuan offline ataupun secara online. Kita lihat para peserta sudah mulai duduk rapi di tempat pelatihan, dan kita saksikan Kepala Stasiun Klimatologi Jembrana, Bapak Rahmat, sedang memberikan statement terkait dengan pelaksanaan sekolah lapang iklim operasional yang diadakan tahun ini. Dan Lingsub ini juga dari tanam sampai dengan panen. Bapak Ibu beserta di lokasi bahwa pada kesempatan ini agak mungkin berbeda dikarenakan kita terbatas oleh kondisi pandemi ini. Dan sudah 2 bulan, mungkin hampir 3 bulan kita terbatas pergerakan kita. Namun kita harus tetap beraktivitas, terlebih sektor pangan harus berjalan terus. Oleh karenanya BMKG masuk di aktivitas Bapak Ibu nantinya, bagaimana perkembangan kondisi iklim ini. Ini ada Bapak Ibu penyuluh dan BPT nanti mohon. Dalam sambutannya diberikan atau dijelaskan terkait timeline sekolah lapang operasional yang akan terselenggara dari bulan Juli hingga November, termasuk bagaimana pelaksanaannya nanti ke depan.
bahwasanya ada beberapa pertemuan yang akan kita lakukan. Kira-kira ada 12 pertemuan, di mana pertemuan tersebut ada yang bersifat offline atau kita berjumpa di lapangan secara langsung ataupun secara online, di mana para peserta bisa terkoneksi dengan pelatihan ini dengan menggunakan sarana internet. Hari ini kita siapkan secara teknis nanti di tanggal 21 ya kalau nggak salah. Karena kondisi tanamannya nanti sampai dengan panen. Sehat semua sehingga acara kita berjalan dengan facelift mungkin agak aneh ya. Namun itu protokol yang kita, tapi masker dan facelift ini semoga bisa mengurangi itu. Sarana yang kita siapkan ini nah kira-kira nanti begini Pak, di Juli, Agustus, September, Oktober, November itu kita ada kegiatan observasi bersama, kemudian kita analisis, lalu jadi kita bertiga ini memutuskan bersama tentunya di acara iklim dari BMKG. Sekali lagi SASI juga nggak boleh kita tinggal, ternyata SASI itu bisa kita pakai. Tahun ini seperti apa, maka teman-teman teknis ini akan kita jelaskan dulu. Untuk pertama kalinya dalam penyelenggaraan sekolah lapang iklim operasional ini, kami menggunakan peralatan pengukuran unsur cuaca secara otomatis, di mana beberapa sensor kita pasang di lokasi, yaitu peralatan pengukur curah hujan secara otomatis, kemudian suhu serta kelembaban. Itu garis besarnya Pak. Aman. Dan bersama akan kita BTP dan dari kita ambil benang merahnya Pak. Mudah-mudahan informasi dan inovasi yang kedepannya nanti akan kita gunakan dan akan bersama dapat bermanfaat bagi petani dan PPL khususnya. Untuk membicara kedua adalah dari BPTP atau Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Dalam hal ini langsung diwakili oleh Ketua atau Kepala dari BPTP, yaitu Pak Imade Rayasa. Dalam sambutannya, dalam presentasinya, beliau menyampaikan terkait beberapa inovasi atau penemuan beberapa varietas, yaitu diantaranya padi, kedelai, dan jagung yang telah berhasil ditemukan oleh BPTP dan diharapkan bisa dikembangkan atau dimanfaatkan oleh para petani. Sesi pertemuan Zoom meeting ditutup dengan presentasi yang disampaikan oleh Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dalam hal ini langsung dibacakan oleh Bapak Marzuki, bertemakan percepatan sekolah lapangan iklim untuk ketahanan pangan di masa new normal. Atau program apalagi yang ini yang membuat nanti kita memiliki pemahaman yang sama, kita katakan menjadi program maupun di tingkat internasional. Jadi hal ini yang namun kalau sekolah lapang iklim ini hukum yang bisa jadi program prioritas nasional. Niling ya, lapang iklim yang sudah berjalan sejak tahun
Oke, terima kasih Bapak. Ibu, ya, sinar matahari ada lama penyinaran matahari, Pak. Nama alatnya kita selalu menaruh setiap hari ada bola kristal di mana nanti sinar matahari kertas itu berapa lama penyinaran matahari. Seperti ini mungkin dari pagi hingga sore kertas tidak terbakar. Udara termometer, Pak. Jadi kalau suhu badan juga termometer. Pernah Ibu ya? Yang alat hujan pernah? Oh, di kantornya Ibu ada lagi. Kunjung ke kantor, kita ajak jalan-jalan di selalu memantau bagaimana kondisi cuaca dan kondisi ya itu alatnya Pak. Itu ada setiap 10 hari mungkin ya. Keren tak Pak? Mantap. Masih sedikit pernyataan Pak. Di Kabupaten Jemberana, khususnya daerah, menurut Bapak ini unsur cuaca apa bukan Pak? Dari ketujuh. Nah, lanjut pernyataan kedua. Perkenalkan nama saya Madi Dwi Pak. Pak Madi Dwi. Yang peta. Nah, basis informasi BMKG besok ini akan berbentuk peta. Jadi kami harapkan Bapak-bapak dan Ibu, lanjut aja. Ini kan ya, kan. Nah, Bapak Ibu sering dengar istilah-istilah cerah berawan, terus hujan lebat. Fokus Pak, fokus. La Nina, El Nino nih. Nah, ingatnya tadi banyak yang bukan salah. Nah, ini berarti El Nino, La Nina yang ini. Kalau perubahan iklim biasa Bang ya. Pemanasan global biasa juga. Berarti kan pada pesu kira-kira ramalan. Analisis perkiraan belum terjadi. Sifatnya baik, buruk, ya kan? Bukan Pak. Oke. Iya aja berarti jumlah curah hujan 10 hari nih Pak ya. Yang Mejang ada informasi BMKG dan harian berarti. Nah, dalam 1 bulan ini kan kira-kira berapa dasarian? Dasarian 3 dari tanggal 21 sampai akhir bulan. Berarti kan dasariannya pokoknya dasarian 1 berarti tanggal 1 sampai 10. Dasarian 3 21 sampai akhir bulan. Dia non berawan aja Pak. Nah, setelah itu lihat di peta itu gambar warnanya apa. Dari kuning, coklat, makin coklat. Next. Gampang kayak ngambek grafik. Dari bulan April, Mei, Juni, buatlah grafik garis dia. Hijau warna. Batas niki. Mei batas niki. Ternyata Juni makin turun deh hujannya. Next. Ini ke kondisi iklimnya. Tapi cocoknya benih Pak untuk tanam di iklim begini. Cocok. Kelompok 2 melingkar ya. Niki Pak. Niki 3 bulan ke depan. Nih, yang Bapak pusat Kenten, lihat warnanya di bulan ini. Tapi warnanya cara garis hijau ini laku menek, tapi turun. Dan Pak makin kan Agustus, pura-puranya makin bulan Juli. Biasanya kan Pak PPA-nya membantu apa keputusan petani yang akan diambil. Bukan main-main, tapi kenyataannya seperti ini gitu. Jadi besok Bapak dapat informasi begini, Bapak di lahan itu nanti tahunnya yang beda. Ini nomor 3. Lokasinya di mana di peta tuh tandain. Nah, ini kan 3 bulan itu berapa milimeter? Silakan Bapak tulis di kolomnya. 300. Terus 300.
Petani yang lebih tahu nanti PPL yang menambahkan harusnya begini, misalnya varietasnya yang diganti atau gimana kan PPL yang lebih tahu kan. Kembali Pak. Ya, punya niki wewenangnya Pak Petani dengan informasi yang ada. Untuk mempresentasikan curah hujan selama 3 bulan ke depan dari bulan Agustus ini agak kurang sesuai dengan curah hujan kurang. Selama 3 bulan ini ada peningkatan di sepakat untuk menanam palawija. Di antaranya boleh ada kedelai, jagung. 4 menit sudah langsung mencerna informasi BMKG dan menganalisa. Luar biasa. Selanjutnya kelompok di mana posisi kami saat ini berada di Kabupaten Jemberana, letaknya tepatnya di Kecamatan Mendoyo. Jadi informasi dari BMKG yang kami peroleh, di mana pada bulan Agustus itu curah hujan mencapai 200 sampai 300. Sedangkan di bulan September itu curah hujan akan meningkat mencapai 350. Sedangkan di bulan Oktober itu posisi curah hujan masih tetap sama. Jadi itu disarankan apabila menanam padi. Jadi apabila bapak-bapak petani tanaman yang tahan terhadap air pada saat musim panen. Jadi kesimpulan kami apabila menanam padi disarankan untuk apabila menanam palawija disarankan sejenis semangkal ya, karena di saat pengeringan akan mengalami kesusahan di mana curah hujan. Bahwa 3 bulan ke depan ini adalah tidak sama sekali, kecuali pada akhir bulan ketiga pada bulan ketiga. Oleh karena masa 2 bulan ke depan sama tidak, maka disarankan untuk tidak menanam padi. Artinya seperti adanya irigasi yang tetap ada air, tetapnya di untuk menanam palawija. Untuk padi sama sekali tidak boleh karena debit air yang kecil. Angkat
Sehingga kegiatan daripada petani itu yang pertama kemudian yang kedua bagi lahan yang masih bisa tercakup air diperbolehkan untuk menanam palawija di bulan Oktober itu akan dilakukan persiapan pengolahan lahan di depan warga. Karena masih diskusi ternyata sama nih bener nggak? Itu kemungkinan belanjanya meningkat juga memakai sistem pola ya, irigasi yaitu bendungan hilir. Ada yang 220, semuanya 295 itu dibagi dua. Sesuai dengan Bapak PL yang ada jadi karena curah hujannya meningkat, maka di Subak kami akan bisa menentukan kewenangan itu sesuai dengan dasar kesempatan adat di Subak kami. Cuma itu yang bisa kami sampaikan ya. Terus kondisi apa Pak? Kondisi kering karena tidak ada hujan. Kondisi El Nino nih Kak. Yang coklat-coklat di tengah ini kondisi El Nino nih. Hitam sekali. Ini 2019 mungkin kejadian di September ini Pak. Sesuai dengan data. Jadi ini peragaannya benar. Parah dasarnya sudah ada. Dan nih, jadi ini bukan simulasi bercanda tapi simulasi Pak. Satu juga ada penanaman juga, terus cara untuk atur itu materinya kurang Pak, yang terpercaya aja kan. Jadi ada Pak sudah dapat